Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, ya, Kurdis, masih di pelajaran pertama, yaitu tentang memahami surat Al-Alaq, ya. Jadi materinya tentang surat Al-Alaq. Kita langsung saja, pembahasan yang pertama dari surat Al-Alaq ini adalah tentang melafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Para Rijal yakin insya Allah semuanya kalian sudah hafal surat Al-Alaqnya, ya. Kita boleh baca bersama-sama, boleh dilihat slide-nya atau boleh dilihat buku paket Kurdisnya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناشية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Shadaqallahul Azim. Itu barusan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19, ya. Langsung saja untuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang terjemah surat Al-Alaq, tapi Parja tidak akan menerjemahkan semuanya dari 1 sampai 11, hanya terjemah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja. Ya, kita lihat terjemah ayat pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjemah ayat pertama. Kemudian ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia itu Allah berarti, ya. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Walaqal insana min alaq, segumpal darah. Jadi kita itu diciptakan dari segumpal darah di dalam surat Al-Alaq itu. Kemudian yang ketiga, terjemah ayat ketiga, bacalah dan Tuhan mula yang maha mulia. Ya, perintah untuk membaca. Kemudian yang mengajar manusia dengan pena. Terjemah ayat keempatnya. Itu sekarang terjemah ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Itu terjemah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Nah, perlu diketahui bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang bertempat di Gua Hiro. Jadi ayat 1 sampai 5 yang barusan dibacakan itu merupakan wahyu pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang bertempat di Gua Hiro, ya, wahyu pertama. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari surat Al-Alaq, ya.
Ciri-ciri dari surat Al-Alaq itu, yang pertama, surat Al-Alaq ini merupakan surat yang ke-96, urutan suratnya ya. Surat ke-96, kemudian terdiri dari 19 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu berarti diturunkannya di kota Mekah ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, arti al-alaq itu tadi di ayat kedua ada khalaqal insana min alaq ya. Allah menciptakan manusia itu al-alaq dari segumpal darah. Berarti al-alaq itu artinya segumpal darah. Jadi ada 4 ciri surat al-alaq. Sekali lagi, surat yang ke-96 terdiri dari 19 ayat, tergolong surat Makkiyah dan artinya adalah segumpal darah. Oke, berikutnya tentang isi pokok dari surat Al-Alaq ya. Apa isi pokoknya? Ini belum kandungan per ayatnya, tetapi isi pokok dulu. Isi pokok dari surat Al-Alaq itu yang pertama adalah perintah untuk membaca ya. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah ya. Pada karena manusia diciptakan dari tanah, iya betul, tapi yang ini dijelaskan di dalam surat Al-Alaq ya. Ini manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ya, khalaqal insana min alaq. Kemudian pena sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, manusia yang melampaui batas karena merasa cukup, ancaman Allah kepada orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin menjalankan perintahnya. Itu beberapa isi pokok dari surat Al-Alaq. Ya. Nah, berikutnya baru kita masuk ke dalam kandungan surat Al-Alaq. Berarti ini isi kandungan per ayatnya, ayat 1 sampai 19. Kita lihat di ayat pertama kandungannya adalah menceritakan tentang perintah Allah ya untuk membaca ayat qauliyah. Nah, itu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ayat qauliyah itu. Dan ayat kauniyah tentang alam semesta ya, ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu. Ayat kedua, manusia diciptakan dari segumpal darah, sudah jelas. Kandungan ayat ketiga dan empat mengajarkan manusia melalui perantara pena. Ya, sebagai pelantara kita belajar adalah pena tersebut. Ayat kelima sampai 7 itu kandungannya tentang Allah mengajarkan apa yang belum diketahui. Semua yang kita dapat merupakan ajaran dari Allah melalui ilmu. Ya. Jadi kita itu mempunyai ilmu dari siapa? Dari ajaran Allah. Ya. Ayat ke-8 kandungannya adalah manusia harus senantiasa ingat kepada Allah. Ya, dimanapun kapanpun kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Ayat 9 dan 10 ini berisi tentang niat Abu Jahal. Ya, menghalangi dan melarang Rasulullah menunaikan sholat itu tidak berhasil. Jadi ada niatan bahwa Abu Jahal akan menghalangi Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat, tetapi gagal atau tidak berhasil. Kandungan surat Al-Alaq yang berikutnya ayat 11 sampai 12 itu berisi tentang Nabi Muhammad berada dalam kebenaran karena petunjuk Allah. Jadi yang barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah pasti dia dalam jalan kebenaran. Sedangkan sebaliknya Abu Jahal berada dalam kesesatan. Di ayat ke-13 Abu Jahal telah mendustakan ajaran yang dibawa Rasulullah, ajaran Islam ya. Ayat ke-14 Abu Jahal tidak mengira jika amal perbuatannya itu diketahui oleh Allah. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan karena Allah itu Maha melihat dan mengetahui. Ayat 15 sampai 18 ini balasan kepada Abu Jahal kalau Abu Jahal akan celaka dan ditempatkan di neraka. Dan Allah akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat terakhir, ayat ke-19, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Itu kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19 ya. Mudah-mudahan apa yang Parija sampaikan tadi dari mulai pelafalan, kemudian terjemah, ciri-ciri surat Al-Alaq beserta isi kandungan surat Al-Alaq, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, bisa mengerti apa yang Parija sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.